Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan membahas atau menerangkan tentang konsep sehat, bahagia, dan sukses. Untuk materi pertama, langsung saja untuk Dewa Maulana, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menerangkan apa itu sehat. Nah, untuk sehat ini di sini pengertian dari sehat itu sendiri menurut World Health Organization atau WHO yaitu adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu yang pertama ada sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, kesehatan sosial. Nah, apa sih arti dari bahagia? Nah, bahagia itu berbeda dengan senang ya. Secara filsafat, kata bahagia dapat diartikan dengan kenyamanan dan kenikmatan spiritual, dengan sempurna dan rasa kepuasan tersendiri, serta tidak adanya cacat dalam pikiran sehingga merasa tenang serta damai. Kebahagiaan bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh atau diraba. Kebahagiaan itu erat berhubungan dengan kejiwaan yang bersangkutan. Bisa dilanjut oleh pemateri kedua. Untuk materi kedua, Rian Aulia Nufalul Umam, dipersilahkan untuk menjelaskan. Noval, dipersilahkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Firda. Jadi sedikit error. Baik, definisi sehat, bahagia, dan sukses. Sukses, menurut Brian Tracy, sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan. Melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang kita senangi dan hormati. Yang kedua, oleh Zig Ziglar, pengertian sukses adalah mendapatkan banyak hal yang bisa dibeli oleh uang dan semua hal yang tak bisa dibeli oleh uang. Anda bisa membeli kasur, tapi Anda tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kriteria sehat. Yang pertama, jasmani. Jasmani yang sehat itu misalkan meliputi kulit yang bersih, mata yang bersinar, rambut yang rapi, badan yang berotot, nafas yang tidak berbau, tidur bisa nyenyak, dan semua fungsi tubuh bisa berjalan dengan normal. Yang kedua yaitu mental. Mental yang sehat itu misalkan meliputi rasa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki, gembira, santai, tidak mudah takut, dan mengontrol diri. Dapat menerima masukan, bisa bergaul dengan baik, memiliki toleransi dan pengertian, tidak mudah cemburu, tidak mudah benci, serta dapat menyelesaikan masalah dengan cara bijaksana. Yang ketiga yaitu sosial. Sehat sosial itu misalkan meliputi seluruh suasana kehidupan berupa rasa damai, sejahtera, aman, cukup, sedang, pangan, dan papan. Ya, terima kasih untuk materi Noval. Untuk materi berikutnya, saya sendiri akan menjelaskan. Kita bahas tentang kriteria bahagia. Yang pertama, temukan makna dalam keseharian, dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain, tersirat satu cara lain untuk dapat bahagia, yakni temukan makna dalam apapun yang kita lakukan.
Jadi saat kita melakukan aktivitas atau apapun, kita itu harus menjalaninya dengan ikhlas agar karena dengan ikhlas itu kita akan merasa bahagia. Kemudian optimis. Nah, optimis ini tetap realistis. Orang yang optimis ditemukan lebih berbahagia. Mereka tidak mudah cemas karena menjalani hidup dengan penuh harapan. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang resilient. Orang yang berbahagia bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan, karena kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak peristiwa sekalipun menyenangkan yang dialami, melainkan sejauh mana seseorang memiliki resiliensi, yakni kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang terpahit sekalipun. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan positif dengan orang lain. Hubungan yang positif bukan berarti sekedar memiliki teman, pasangan, ataupun anak. Status pernikahan dan kepemilikan anak tidak dapat menjamin kebahagiaan seorang. Jadi walaupun kita sendiri, kita itu bisa menciptakan suatu kebahagiaan. Kemudian terakhir, keterlibatan penuh. Bagaimana seorang melibatkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan yang ditekuni, keterlibatan penuh bukan hanya pada karir, tetapi juga dalam aktivitas lain seperti hobi, aktivitas bersama keluarga. Keterlibatan penuh membutuhkan partisipasi aktif dari orang yang bersangkutan. Dengan melibatkan diri secara penuh, bukan hanya fisik yang beraktivitas, tapi hati dan pikiran juga turut serta ikut. Jadi, saat kita seperti melakukan ada kegiatan bersama keluarga, berkumpul dengan teman-teman, walaupun teman-teman kita tidak bisa menciptakan keadaan yang bahagia, kita sendiri bisa menciptakan keadaan bahagia itu sendiri. Kemudian next, kriteria sukses. Next, untuk kriteria sukses akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu Holil. Dipersilahkan. Kriteria sukses. Yang pertama, punya tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sebuah hal yang ingin dilakukan di masa mendatang. Kedua, memiliki. Mohon maaf suaranya nggak jelas. Tidak jelas. Kurang keras sedikit. Kurang keras. Yang kedua, memiliki investasi. Memulai dari bisnis kecil-kecilan bisa mengantarkan menjadi pengusaha sukses. Selain itu, berinvestasi dalam bentuk lain seperti saham atau reksadana. Yang ketiga, mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mengandalkan kemampuan sendiri dalam hal apapun. Yang keempat, optimis dan positif. Selalu berpikir positif dan optimis bahwa setiap tantangannya datang pasti ada solusi. Selain itu, ia juga terbiasa fokus dalam melakukan sesuatu sehingga tak cepat menyerah saat mengalami kegagalan. Yang kelima, family man, pria yang bertanggung jawab dan menyayangi keluarganya biasanya adalah pria juga memperhatikan perkembangan karir. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan Pak Rurosi. Silakan Pak Rurosi untuk menjelaskan materinya. Baik, jadi selanjutnya yaitu cara mencapai kondisi sehat, bahagia, dan sukses. Jadi kriterianya itu dari mencapai kondisi sehat. Pertama itu hidup serasa dengan alam, terus juga banyak minum air putih, terus memperoleh matahari dan udara segar yang cukup. Terus juga olahraga secara teratur dan terukur dan mengendalikan tingkah dan emosi. Terus cukup istirahat dan juga hindari alkohol, rokok, dan obat-obatan yang terlarang. Untuk mencapai kondisi sehatnya secara mental dan jiwa, yaitu gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Prinsip ini bisa tercapai dengan penerimaan diri, keyakinan diri, dan kepercayaan terhadap diri sendiri.
dan keterpaduan atau integrasi diri, keseimbangan antara kekuatan jiwa diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan sanggup menghadapi stres. Dan agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Pengawasan diri yaitu mampu mengendalikan keinginan atau hawa nafsu yang bersifat negatif dan lebih menggunakan akal pikiran dalam setiap perbuatan atau tingkah lakunya. Terus rasa benar tanggung jawab, membebaskan perasaan manusia berdosa, bersalah, dan kecewa sehingga menimbulkan perasaan aman agar manusia dapat melakukan kebaikan dan kesuksesan dalam hidup. Ya, terima Oke, kasih untuk materi Fahru Rosi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainor. Silakan Ainor untuk menjelaskan materinya. Cara mencapai kondisi sehat, bahagia, dan sukses. Mencapai kondisi bahagia, yang pertama akan ada emosi-emosi di dalam diri sendiri. Yang kedua akan ada kekuatan dan keterbatasan diri. Yang ketiga akan ada hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Yang keempat, kembali kembangkan keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, pertajam intuisi. Yang keenam, kelola emosi. Yang ketujuh, jaga norma-norma kejujuran dan integritas. Yang kedelapan, bertanggung jawab atas kinerja pribadi. Yang kesembilan, bersikap luas terhadap perubahan. Yang ke-10, bersikap terbuka terhadap ide-ide serta informasi baru. Yang ke-11, kegigihan dalam mengalahkan hambatan. Yang 12, berusaha memahami keterikatan emosional dalam suatu kelompok. Yang nomor 13, ikut berperan serta membangun orang. Yang terakhir, pupuklah kemampuan untuk bangkit. Ya, terima kasih untuk pemateri Ainor. Dan selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Dendi Ali Gafur. Dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Mas Dewa bisa di next dulu. Oke. Nah, di sini ada cara mencapai kondisi sehat, bahagia, dan sukses. Mencapai kondisi sukses yang pertama, konsisten mengejar target untuk meraih kesuksesan. Yang selanjutnya, ciptakan semangat dan alasan atas tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, teks action, tindakan atau nyata. Yang selanjutnya, pengertian hasil yang telah dicapai. Ya, terima kasih Mas Dendi Ali Gafur. Untuk materi terakhir, dipersilakan pada Mbak Mufidah. Baik, terima kasih Mbak Firda. Ya, untuk penerapan konsep sehat, bahagia, dan sukses dalam keperawatan. Yang pertama, ada head promotion saat penjamu sehat dengan tujuan meningkatkan status kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dengan cara menyeluruh atau pendidikan kesehatan, olahraga teratur, perhatian terhadap perkembangan kepribadian. Yang kedua, ada rehabilitasi pengambilan penderita agar pengguna di masyarakat maupun bagi dirinya sendiri, mencegah cacat total setelah terjadi perubahan anatomi dan fisiologi sehingga kebahagiaan dapat terpenuhi dan kesuksesan dapat tercapai. Yang ketiga, ada early diagnosis and treatment dilakukan bila penjamu sakit, setidaknya diduga sakit atau penyakitnya masih ringan, mencegah orang lain tertular. Yang terakhir ada specific protection, mencegah pada penjamu dengan menaikkan daya tahan tubuh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para pemateri sudah menjelaskan materinya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3. Untuk tanya jawabnya mungkin nanti bisa di kelas.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wes, mereka